Langsung ya kita sambut narasumber kita yaitu Prof. Ahmad Najib. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk hadir di sini. Seperti disampaikan oleh Pak Prof. Ali Nurdin tadi, Ahmad Ali Nurdin. Ini sebetulnya pertama kali saya ke UIN Bandung. Kang Asep mungkin heran, kok kelewatan terus berkali-kali ke Bandung. Betul, ini menginjakkan kakinya aja baru pertama kali ke UIN Bandung itu. Dan karena itu terima kasih atas undangannya. Selain kepada Pak Dekan, tentu saja hormat kami kepada para wakil dekan, para profesor, ada Prof. Jajang Ar-Rahmana, ini kawan baik saya ini. Kemarin baru sama-sama ke tahun lalu ya, ke Freiburg, University Freiburg untuk studi tentang Quran ya. Yang terbit bukunya tahun lalu ya, ditulisnya tahun 2024. Ada Kang Asep, ini kakak kelas saya di Leiden, tapi juga kakak kelas istri saya di Ciamis ya, gitu ya, termasuk istrinya ya, kakak kelas saya, kakak kelas istri saya, jadi ini reuni juga ini. Terima kasih juga Mbak Nuraini yang sudah menjadi moderator pada kegiatan hari ini, dan juga adik-adik semuanya. Saya seperti kembali ke rumah kalau ke UIN itu ya, karena sebetulnya sejak kecil saya juga orang bidangnya agama, dari mulai MI ya, MI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, kemudian di UIN Ciputat kebetulan waktu itu sama Kang Asep ya, Kang Asep UIN Ciputat juga, saya kira beberapa juga dari sana. Jadi ini maaf. Jatuh. Mohon maaf ini suara saya agak serak-serak, jadi agak kayak Tom Lembong gitu ya. Karena masih ada batuk-batuk, tapi insya Allah nggak ada masalah gitu. Hanya ini sudah mungkin 9 hari atau berapa, jadi sudah masa-masa akhir penyembuhan kayak gitu. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Prof. Ali Nurdin tadi, ini merupakan isu yang penting yang terkait dengan ilmu sosial dan humaniora dalam kaitannya dengan revolusi teknologi, terutama di bidang misalnya kesehatan, yang nanti saya akan mencoba menguraikan 2 hal, yaitu tentang manusia super dan perkembangan yang terakhir yang terkait dengan artificial intelligence. Mungkin langsung masuk ke halaman berikutnya. Jadi ada, bentar, saya kurang bisa membaca, saya harus membaca yang ada di sini. Jadi ini sebetulnya ada dalam salah satu pertanyaan ini ada dalam buku tentang Science 45 yang mencoba untuk melihat seperti apa sih keilmuan dalam berbagai bidang itu menuju Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu pertanyaan penting kayak gitu adalah bagaimana kemudian teknologi dan AI itu meredesigning, membentuk ulang, menata ulang tentang kemanusiaan kita. Dan salah satu tugas penting dari ilmu sosial humaniora itu first and foremost itu adalah to make us human. Untuk menjadikan kita semuanya itu tetap sebagai manusia. Nah, tantangan AI, teknologi kesehatan seperti genome sequencing, genome editing, mengedit gen-gen kita, itu akan mengubah tata perubahan, tata hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, bahkan identitas dan eksistensi manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau umpamanya saya memulainya itu dengan mengambil contoh, dulu kita melihat seperti cyborg, cybernetic organism. Itu hanya kita lihat dalam film-film Hollywood. Seperti Matrix, kemudian ada film lain lagi semisal
Born, ada serinya itu kan ya, terus kemudian film-film Robocop dan sebagainya. Nah, pada masa yang akan datang, bukan lagi when, bukan lagi if, tapi when, itu akan menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Yang itu diantara maknanya itu adalah pertanyaan semisal waris gitu ya, faraid dan sebagainya, itu akan seperti apa kayak gitu ya. Hubungan bapak dengan anak itu akan seperti apa? Relasi antara katakanlah guru dan murid itu akan seperti apa ketika bagian daripada tubuh manusia itu adalah mesin? Ketika katakanlah eksistensi manusia itu akan banyak dipengaruhi oleh teknologi digital dan teknologi kesehatan. Ketika kecerdasan manusia itu dibentuk oleh mesin dan sebagainya. Makanya pertanyaannya adalah bagaimana teknologi akan membentuk ulang manusia. Revolusi teknologi beberapa dekade belakangan ini membuat manusia mampu menaklukkan rintangan alam, waktu, dan ruang. Namun teknologi adalah pedang bermata dua, dapat melindungi atau mensukseskan pemegangnya, tetapi juga dapat menghancurkan. Demikian juga teknologi komunikasi dan informasi. Jadi kita yang seringkali dicontohkan itu adalah yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Kita menjadi berada dalam kesunyian, tetapi terhubung dengan dunia luar dan sebagainya. Hubungan manusia seperti apa yang akan kita temui pada ujung daripada perkembangan ini. Makanya kemudian kita akan melihat paling tidak 100 tahun dari Indonesia pada tahun 2045 nanti kayak gitu ya. Seperti apa kira-kira hubungan antar manusia? Bagaimana kita membangun atau memaknai misalnya tentang nasionalisme, kebangsaan, yang ketika dual citizenship, multiple citizenship itu ada pada kita semuanya kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu tantangan yang diantaranya itu harus dijawab bukan hanya oleh teknologi, tetapi oleh manusia itu sendiri. Banyak hal yang nanti akan saya contohkan itu. Kalau dulu itu pada zaman Nazi itu, misalnya orang-orang dikumpulkan di dalam camp yang cantik dan ganteng untuk menghasilkan generasi manusia baru yang super. Proyek itu gagal. Tetapi sekarang dengan genome editing, dengan genome sequencing, mengedit manusia yang ketika berada di dalam janin, yang mungkin kulitnya kurang terang seperti saya, gitu ya, bisa ditambah pigmen putihnya kayak gitu ya, untuk kemudian menjadi lebih light, lebih terang kayak gitu ya. Yang katakanlah hidungnya kurang mancung bisa ditarik kayak gitu ya. Tetapi yang sekarang itu terjadi itu masih belum sampai seperti itu. Misalnya adalah orang yang berpotensi untuk kemudian lahir dengan polio, maka itu kemudian bisa dihilangkan penyakitnya. Seorang ibu dengan AIDS, dengan HIV/AIDS, mestinya dia akan melahirkan anak yang sama-sama terkena AIDS. Tetapi dengan genome editing ini, genome sequencing ini, maka itu bisa dihilangkan penyakit HIV AIDS-nya itu dari anaknya, tidak dari ibunya. Ketika masih di dalam janin, sehingga ketika dia lahir tidak terkena AIDS. Ada penyakit-penyakit lain yang kemudian bisa dibersihkan, penyakit turunan, ayan dan sebagainya dari anak ketika dilahirkan oleh ibu atau oleh orang tua yang memiliki penyakit turunan tersebut. Nah, ini sesuatu yang sekarang katakanlah sedang dipraktekkan dengan selesainya genome editing atau genome sequencing yang selesai mappingnya pada tahun 2022 lalu. Proyek ini sudah terjadi sejak tahun 2001, 20 tahun lebih prosesnya. Yang dulu kekurangannya itu hanya lubangnya itu 8%. Tetapi untuk menutupi 8% itu butuh 20 tahun lebih. Dan tahun 2022 itu sudah terlengkapi semuanya datanya. Dan kita intinya itu ketika kita memiliki peta jalan tentang manusia itu adalah seperti kita memiliki map, memiliki arsitektur, memiliki desain untuk membuat mobil dari awal sampai terakhir, yang artinya ketika kita starter itu akan hidup kayak gitu ya.
kita memiliki map untuk membuat manusia, rute dan template tentang manusia, sehingga mungkin ya, ini dalam bahasa yang lain ya, kita tidak memerlukan Tuhan lagi untuk melahirkan manusia dan sebagainya. Dan itu adalah tantangan bagi kehidupan umat manusia. Dan lagi-lagi, ini adalah persoalan yang sekarang itu sudah di depan mata kita, dan persoalan yang menghalanginya hanya persoalan etika. Jadi secara teknologi bisa, secara praktek juga bisa, tetapi apakah kita akan menciptakan manusia-manusia yang lahir dari sesuatu yang berbeda dari yang kita lihat selama ini? Ini adalah tantangan ke depan, yang kalau umpamanya saat ini, dulu Khairil Anwar berkata, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah sekarang memang hal itu adalah memungkinkan, meskipun secara genetika, secara teknologi yang bisa dilakukan saat ini baru 120 tahun. Tetapi untuk berkembang untuk lebih panjang lagi, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, kayak gitu, tetap sehat dan tua dan sebagainya, kayak gitu. Jadi sampai 120 tahun itu yang bisa dilakukan dengan rekayasa genetika. Dulu kita tidak memiliki peralatan semisal ini, karena ini sekilas gitu ya, karena peralatannya itu cukup mahal. Tetapi dengan katakanlah keberadaan BRIN itu salah satunya, itu adalah salah satu yang dibeli pertama, itu adalah laboratorium teknologi untuk melakukan genome sequencing, genome editing ini. Yang kalau umpamanya Bapak Ibu nanti ke Cibinong, itu ada lab biologi yang di lantai 4, itu adalah peralatan yang kita sebut sebagai genome editing, genome sequencing itu, yang peralatan kecil mungkin satu meja atau satu meja ini harganya 250 miliar. Jadi sudah bisa menjadi satu gedung kayak gitu ya. Tetapi memang peralatan semisal itu adalah sangat mahal gitu ya. Teknologi-teknologi untuk melakukan editing dan sebagainya itu. Tetapi itu adalah yang bagian yang menentukan manusia, dan Indonesia itu adalah bagian yang termasuk sangat kaya, bukan sekedar biodiversity, bukan sekedar etnisitas dan agama, juga biodiversity dan geodiversity. Ini adalah kekuatan kita yang kalau umpamanya kita tidak melakukannya, itu mungkin akan dilakukan oleh orang lain yang datang ke Indonesia. Makanya itu pertanyaan yang saya ajukan pertama di dalam hal ini, kayak gitu. Ya, ini pertanyaan sebetulnya yang kedua ini yang saya tuliskan, itu adalah apa kira-kira dampak terburuk yang mengancam eksistensi manusia dengan kehadiran teknologi itu sendiri. Yang kalau umpamanya kita melihat beberapa orang, beberapa tulisan dan sebagainya itu, ancaman terberatnya itu adalah adanya dehumanisasi. Kehilangan identitas kita sebagai manusia. Kehilangan identitas kita, jati diri kita sebagai manusia itu dengan berbagai teknologi dan kemudahan dan kecanggihan teknologi di era society 5.0 tersebut, kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya mencoba untuk menstrukturkan itu ya, di slide berikutnya itu apa yang saya akan sampaikan itu, terutama mungkin yang pengantar awal yang sesuai dengan temanya itu tentang imagining future society, kayak gitu ya. Membayangkan tentang masa depan manusia dengan berbagai perkembangan teknologi kedokteran atau kesehatan dan teknologi komunikasi dan teknologi informasi atau teknologi teknologi yang seperti kecerdasan buatan AI tersebut, kayak gitu. Nah, jadi coba ke slide berikutnya. Saya akan bacakan, ini agak sedikit agak sedikit rumit, kayak gitu ya. Saya memiliki catatannya, tapi mungkin saya akan baca sekilas itu. Jadi pada 2022 yang lalu itu ya, itu kan ada apa yang kita sebut dengan G20. G20 yang kebetulan diadakan di India setelah sebelumnya diadakan di Indonesia, kayak gitu. Dalam tema-tema pembahasan tentang G20 di India itu, tema yang paling sering diungkapkan itu adalah sebetulnya yang seperti saya tampilkan di sini, tentang AI, kayak gitu ya, tentang teknologi AI.
beberapa kali dibahas bahwa AI itu bisa diibaratkan sebagai black box, kotak hitam kayak gitu ya. Sebuah misteri dan tanda tanya bagi kita semuanya. Kita saat ini berada dalam tahapan yang kita sebut sebagai euforia kayak gitu ya. Kita senang bisa membuat naskah dengan dibantu AI. Kita senang misalnya membuat surat dibantu dengan AI, bahkan membuat tulisan pun artikel bisa dibantu oleh AI, membuat sambutan bisa dibantu dengan AI dan sebagainya. Kita senang dengan gempita gitu ya, mencari referensi dan sebagainya itu dengan ChatGPT itu bisa kita lakukan. Namun harus kita sadari bahwa AI itu adalah kita sebut sebagai learning machine. Mesin yang bisa belajar sendiri kayak gitu ya. Dan bisa yang disebut dengan self-generating. Bisa memproduksi dirinya sendiri kayak gitu. Saya selalu membayangkan itu seperti film-film yang makhluk-makhluk ruang angkasa dan sebagainya itu yang kemudian berkembang melampaui bayangan yang ekspektasi daripada kita semuanya kayak gitu. Dia bisa berkembang biak sendiri, bisa berkembang berkali lipat secara cepat dan terus berevolusi. Dia disebut juga sebagai data mining system yang memiliki memori dan mampu mensintesakan data dan berbagi pertanyaan yang masuk kepadanya. Jadi Bapak Ibu, misalnya kita bertanya tentang sesuatu terus kepada AI, dia kemudian mengakumulasi, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk kepadanya. Terus kemudian ini pembagian masyarakat yang ada di dalam masyarakat kita. Kita seringkali khawatir bahwa hanya digantikan tenaga kerja kita itu oleh AI ketika AI itu berkembang. Tetapi banyak hal yang menjadi bahaya daripada AI. Termasuk diantaranya diskriminasi terhadap misalnya kelompok yang rentan, kelompok hitam, perempuan, dan sebagainya. Selain diskriminasi, misalnya AI itu juga berpotensi yang diantaranya adalah tadi yang saya sebutkan itu adalah dehumanisasi. Jadi saat ini barangkali bisa dikatakan feelingnya AI itu masih lemah, tetapi feeling dan sense-nya itu bisa semakin berkembang dan terbentuk. Mungkin kalau umpamanya kita lihat ChatGPT, dia bisa menciptakan puisi, bisa menciptakan lagu, bahkan meniru membuat ayat-ayat suci, gitu ya. Nah, ada yang sudah pernah mencoba untuk melakukan eksplorasi, melakukan berbagai hal yang terkait dengan GPT. Kalau umpamanya pertanyaan kita itu dumb, gitu ya, tidak terlalu bagus. Jawabannya memang tidak terlalu bagus. Jadi harus ada smart question kepada AI ini, terus kemudian precise question. Jadi itu adalah salah satu kuncinya itu adalah precise question. Salah satu contohnya itu adalah salah satu tes masuk ke perguruan tinggi untuk S1 di Jepang itu ya. Kebetulan anak saya daftar itu ya. Disuruh membuat artikel, temanya adalah proof that you are not AI. Buktikan bahwa kamu bukan AI kayak gitu ya. Bukan dari artificial intelligence ya gitu. Nah, jadi kalau umpamanya kita bisa melihat bahwa AI bisa kemudian meniru ayat-ayat suci dan sebagainya kayak gitu ya. Kita bisa mendapat jawaban menarik dan bagus ketika mampu mengajukan pertanyaan yang tepat dan presisi. Karena itu perkembangan dari AI itu kalau umpamanya kita tidak mengaturnya atau kita tidak bisa beradaptasi dengannya gitu ya. Yang disebut dalam G20 itu adalah bahwa kita akan berada pada suatu masa yang disebut dengan catastrophic breakdown atau catastrophic shutdown. Ya kayak kiamat kecil lah mungkin ya biasanya kayak gitu. Itu adalah perkembangan AI. Kita mungkin sekarang masih senang dengan berbagai hal, membuat gambar ada AI, membuat desain ada AI, membuat tulisan ada AI dan sebagainya. Tetapi ada perkembangan yang nanti akan coba kita ke slide berikutnya. Coba. Terus. Nah, ini yang kemudian pada edisi 12 Juni 2023 lalu, majalah Time membuat laporan AI dengan cover bertuliskan The End of Humanity. Akhir daripada umat manusia, yang huruf A dan I-nya itu E dan I-nya itu yang mengacu kepada AI itu berwarna putih menyala kan ya. Jadi
seperti yang tadi artikel yang saya kutip di atas tadi ditulis Pak Usman Kansong itu ya, AI bukan cuma mengatur hidup manusia, melainkan juga mendehumanisasi kita. AI dalam prakteknya mendegradasi manusia sebagai sekumpulan data, datafication of human. Jadi makanya muncul ada agregat, ada kemudian bisa polarisasi, maka bisa muncul adanya katakanlah diskriminasi dan sebagainya, karena semuanya itu didasarkan kepada data yang ada. Di beberapa negara seperti China, AI ini adalah alat untuk surveillance, memata-matai warganya. Misalnya kalau umpamanya orang Uighur kayak gitu ya, itu sudah terdeteksi kayak gitu. Contoh yang gampang itu sebetulnya kalau umpamanya Bapak Ibu ke Gambir naik kereta, itu sudah terdaftarkan KTP kita, masuk kita itu kan sudah wajah kita itu lewat kan sudah langsung buka sendiri. Nah kalau umpamanya di tempat lain begitu terdeteksi ini berarti menutup kayak gitu ya, orang Uighur nggak bisa keluar negeri dan sebagainya. Dan itu bisa digunakan untuk mengontrol daripada warga negara. Nah itu diantaranya katakanlah yang bahaya daripada AI tersebut kayak gitu ya. Nah, ada persoalan lain dari kemanusiaan kita di tengah, katakanlah coba balik ke halaman sebelumnya, yang katakanlah kita kan punya SDGs itu. Ini tantangan kemanusiaan kita juga, yang katakanlah kita mestinya itu berkembang terus ke depan kayak gitu ya. Kita bisa misalnya zero poverty, ada kesetaraan, pendidikan yang berkualitas dan sebagainya. Tetapi ternyata yang kita sebut dengan SDGs yang tahun 2015 yang lalu kayak gitu ya, itu gagal total kayak gitu ya. Hanya sekitar 90% itu tidak sesuai rencana dari katakanlah dari 12 tujuan SDGs yang hendak dicapai tahun 2030 itu 90% gagal. Faktor utamanya macam-macam, ya diantaranya kemarin ada COVID, sekarang ada perang di Ukraina, Rusia, kemudian di Yaman belum selesai, di Palestina dan sebagainya, ada berbagai fenomena alam, climate change dan sebagainya, ada juga negara yang hanya beretorika kayak gitu ya. Jadi cita-cita misalnya zero poverty, zero hunger kayak gitu ya. Terus kesehatan, kehidupan kesehatan dan kesejahteraan itu mungkin masih butuh waktu sekitar 40 tahun, 42 tahun lagi untuk kita mencapainya. Jadi ini tantangan kehidupan. Yang satu sisi tadi kita menyebutkan berbagai teknologi itu begitu cepat, tetapi kehidupan manusia itu sebagiannya itu berada pada posisi yang seperti saya gambarkan seperti ini, tentang masa depan daripada SDGs yang tahun 2015 dirancang dan tahun 2030 rencananya akan selesai. Coba terus ke slide berikutnya. Nah, ini yang mungkin dekat dengan kita, yang perkembangan daripada AI tadi ya, Kiai dengan AI-nya itu menjadi AI yang kalau Bapak Ibu mencari hadis-hadis tentang puasa kita itu kalau 8 rakaat itu ada dalilnya atau enggak kayak gitu. Atau katakanlah kunut itu misalnya ziarah kubur dan sebagainya itu ada dalilnya atau enggak, itu semuanya bisa ditanyakan kepada AI termasuk kepada referensi-referensinya. Jadi kadangkala ini lebih kokoh gitu ya dari bahsul masail, atau kalau di Persis apa Pak Jajang sebutnya bahsul masailnya itu hizbahnya atau majelis tarjihnya dan sebagainya, itu nanti akan banyak tergantikan misalnya, atau kalau paling tidak kalau nggak tergantikan terbantu oleh katakanlah AI ini, dan dia bisa kemudian kita bertanya dalam bentuk suara dan sebagainya kayak gitu ya. Dan ini adalah katakanlah salah satu challenging religious authority, otoritas keagamaan kita sebagai ahli agama. Kalau kita melihat sebagai ahli agama, otoritas kita itu bukan ditantang oleh orang-orang baru. Ya kalau di Bandung ada Hanan Ataki, ada siapa lagi ya? Ada Agim. Ada siapa lagi yang di Bandung ya? Siapa Kang Jajang? Tetapi ini adalah kiai baru itu, kiai AI ini adalah salah satu juga challenger gitu ya, yang menantang tentang otoritas keagamaan kita gitu ya. Dan orang akan
Ya salah satunya yang paling gampang itu adalah tentang fatwa tentang cryptocurrency. Ya kan? Fatwa dari MUI, NU, Muhammadiyah ya tidak didengar oleh generasi Z, Gen Z dan generasi milenial kayak gitu ya. Mereka coba menggoogle dan mereinterpreting daripada konsep tentang currency dan cryptocurrency, apa namanya, NFT, non fungible tokens, dan kemudian seperti apa lagi contoh cryptocurrency itu apa di Indonesia itu? Apa? NFT enggak, yang contohnya apa namanya, contoh dari ini cryptocurrency yang miliknya Wardah, siapa namanya, anaknya Yusuf Mansur itu apa? Bitcoin dan sebagainya kayak gitu kan ya. Jadi anak-anak muda ini adalah pelaku utama yang mereka itu mencari fatwanya itu bukan kepada MUI, NU, Muhammadiyah atau Persis, tapi kepada semisal ini, kiai-kiai baru ini. Jadi otoritas kita itu yang men-challenge bukan lagi kelompok baru, tetapi juga sekarang itu adalah dari AI ini. Terus berikutnya, terus ini saya mencoba untuk menguraikannya dalam beberapa tulisan ya gitu. Nah, yang kedua saya akan masuk kepada yang kedua, yang terus yang tentang manusia super tantangan. Terus, Mbak, slide berikutnya. Terus ini kita mencoba sebetulnya menguraikan beberapa isu yang tentang digital disruption itu secara tematik itu dalam apa namanya, beberapa kajian yang mungkin kalau umpamanya kita melihat ya, isu-isu apa saja sih yang ada di dalam digital, disrupsi digital yang diantaranya AI itu, misalnya social impact dan disruption of digital economy. Yang salah satunya tadi adalah NFT dan juga cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya. Terus kemudian the digital mediation of religious norms, yang diantaranya tadi adalah contohnya itu adalah semisal kiai AI itu, bagaimana norma-norma keagamaan dan praktek itu kemudian berubah dengan dunia digital. Terus kemudian kita melihat tentang e-government, gitu ya, yang muncul karena teknologi dan sebagainya. Terus kemudian state society contestation dengan digital ecosystem dan sebagainya. Dan salah satunya itu kalau umpamanya kita lihat di dalam gambar ini adalah tentang ibadah virtual, terutama kalau umpamanya kita lihat pada masa COVID kemarin. Itu ya, sholat Jumat, kemudian Idul Fitri, tahlilan dan sebagainya sudah bisa kita lakukan dengan apa namanya, secara digital kayak gitu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, slide berikutnya, ini yang sangat penting karena ini berkaitan dengan kemanusiaan kita. Kalau dulu gitu ya, mungkin konsep perkawinan itu menjadi sesuatu yang diidealkan. Pernikahan itu adalah sesuatu yang diidealkan anak-anak muda. Jadi status sosial seseorang itu diantaranya adalah ditentukan apakah dia sudah nikah atau belum. Kalau ada orang belum nikah itu sepertinya malu gitu. Apakah dia dan juga memiliki anak itu adalah status sosial. Kalau orang tidak memiliki anak gitu ya, dia akan sepertinya ditanya terus kayak gitu ya, dan itu menjadi pressure kayak gitu ya. Tetapi sekarang itu menjadi sesuatu yang berubah kayak gitu ya. Secara sosial Gen Z dan juga milenial itu, kalau umpamanya data BPS itu tahun 2018 itu ada 2.6,06 itu yang menikah. Ada jumlah pernikahan itu sekitar 2 juta. Tahun 2019 sekitar 1.900 1.900.000 pernikahan. 2020 itu 1.800.000, 2021 itu 1.700.000 atau sekian, tapi yang jelas yang terakhir itu 2023 itu hanya 1.500.000 pernikahan. Ya. Jadi ada turun 500.000 jumlah pernikahan yang terjadi di Indonesia itu dari 2018 sampai 2023. Jadi ada sesuatu yang normal untuk tidak melakukan kumpul kebo kayak gitu. Itu menjadi sesuatu yang tren di sebagian masyarakat. Tetapi ironisnya, ini kebetulan terjadi di daerah Jawa Barat itu, Tasikmalaya, Indramayu dan sebagainya. Yang melakukan pernikahan itu juga menjadi problem. Yang melakukan pernikahan itu banyak yang terjadi di usia dini, di bawah 18 tahun.
Jadi yang sebagian tidak mau menikah, yang menikah adalah yang anak-anak kecil. Ya, ini adalah tren yang terjadi pada masyarakat kita. Tetapi dengan itu satu persoalan ya, kalau umpamanya tadi ada SDGs, kemudian ada fenomena sosial kita, terus kemudian ada lagi ini teknologi yang disebut dengan manusia super nih. Dengan bantuan teknologi bayi tabung kayak gitu ya. Ini sudah banyak saya kira sebagian orang memilih ke Malaysia karena lebih murah daripada Indonesia kayak gitu ya. In vitro fertilization atau cloning, maka manusia masa depan itu ke masa depan keberlangsungan manusia itu bisa tetap dipertahankan. Jadi kalau tadi banyak yang menikah tidak menjadi prioritas atau anak-anak kecil yang menikah, tetapi dengan bayi tabung, dengan cloning, itu masa depan manusia masih bisa dipertahankan meskipun tidak lagi melalui proses mengandung dan melahirkan. Nah, ini tantangan-tantangan ilmu sosial itu diantaranya semisal ini problem daripada kehidupan sosial kita itu. Keinginan manusia untuk berumur panjang dan sehat juga bisa dimungkinkan dengan teknologi. Dengan yang tadi saya ceritakan Khairil Anwar dan sebagainya tadi ya, dengan mengendalikan proses biokimia, biochemical dari penuaan sini science dari proses penuaan, maka secara teoritis umur manusia itu bisa diperpanjang hingga 1000 tahun, meskipun secara teori sekarang baru bisa sampai 120 tahun. Demikian pula halnya dengan emosi dan kepribadian. Perkembangan sains neurologi mengarah kepada kemampuan manusia untuk mengendalikan sirkuit otak, sehingga tingkat kebahagiaan manusia dapat diukur dan disesuaikan. Nah, yang lain, jadi ini adalah teknologi-teknologi baru yang mengatur sirkuit otak kita. Kalau umpamanya di film-film itu kan dipasang chip ya, nanti kita akan melihat di gambar itu dari tahapan yang kita berada itu ya. Yang kemudian ada chip in place, saya kurang bisa membaca di situ itu. Yang paling akhir itu menaruh mind uploaded dan juga head transplant kayak gitu ya. Itu adalah bagian daripada proses evolusi yang kalau umpamanya dari kiri itu, dari monyet sampai kemudian manusia setengah mesin, manusia dengan perkembangan teknologi, itu adalah evolusi daripada manusia kayak gitu ya. Jadi teknologi makhluk bermesin atau komputer atau cyborg, cybernetic organism, dengan menggabungkan unsur manusia dan mesin yang secara imajinatif sering muncul di film-film Hollywood, pada masa depan menjadi kenyataan. Bahkan sebagian meyakini bahwa manusia mesin atau cyborg adalah masa depan dari evolusi manusia itu sendiri, kayak gitu ya. Jadi dunia cyborg itu semakin tampak nyata bila mengingat tentang adanya mesin yang super intelijen, sebuah mesin yang diciptakan oleh manusia, namun memiliki kemampuan otak mengalahkan kepintaran daripada otak manusia. Jika manusia dapat menciptakan mesin yang lebih cerdas dari kecerdasan manusia, apakah manusia mesin yang cerdas dapat menciptakan manusia-manusia mesin yang lain tanpa ada kendali manusia biasa sehingga terwujud kesukuan baru dan jenis manusia yang baru? Itu tantangannya. Misalnya kalau umpamanya salah satu ketakutan dengan adanya teknologi cyborg dan sebagainya itu yang seringkali diulang-ulang itu adalah adanya tentara-tentara yang bukan lagi bayaran kayak gitu ya. Bukan lagi kalau di Jakarta itu Forum Betawi Rempuk, Pemuda Pancasila dan sebagainya, tapi ini tentara yang dibuat dari mesin kayak gitu ya. Yang bukan lagi diciptakan di training untuk perang dan sebagainya, tapi dia tidak memiliki rasa, tidak memiliki emosi, tidak memiliki cinta dan sebagainya, dan dia hanya mesin pembunuh kayak gitu. Jadi elemen-elemen emosinya dan sebagainya itu dihilangkan dan kemudian manusia itu menjadi sesuatu yang baru. Dan kalau umpamanya hal ini terjadi kayak gitu, Holocaust dan sebagainya, itu kalau umpamanya kita mengacu kepada Jerman, itu terjadi pada negara yang secara teknologi, secara peradaban adalah paling advance di antara negara Eropa yang lain. Dan kalau umpamanya sekarang kondisinya itu sekarang mungkin sudah beradab dan sebagainya, bukan berarti halangan bahwa perang teknologi, kiamat, Holocaust dan sebagainya itu tidak terjadi. Dan itu akan mudah memungkinkan. Contoh yang paling dekat mungkin di Palestina sekarang juga seperti itu kayak gitu kan, di Yerusalem dan sebagainya.
manusia peradabannya semakin tinggi, kecanggihan teknologinya semakin tinggi, tetapi aspek humannya itu akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Coba slide berikutnya. Nah, ini contoh sebagai proses-proses yang proses dari evolusi-evolusi yang biasa digambarkan tentang perkembangan manusia itu. Jadi kalau umpamanya selama ini pembahasan tentang masa depan manusia itu selalu dikaitkan dengan ilmu-ilmu teologi, usuluddin dan sebagainya, tempatnya Pak Jajang dan sebagainya, kayak gitu ya. Jawaban tentang persoalan masa depan yang ditawarkan itu hampir sama kalau oleh kelompok-kelompok teologi itu adalah tentang dunia ini pada saat yang akan datang akan mengalami kehancuran atau kiamat dan sebagainya, kayak gitu ya. Tetapi kini kemajuan teknologi itu, masa depan itu bukan jadi wilayah dari teologi, bukan hanya wilayah dari usuluddin kayak gitu kan, tetapi wilayah daripada ilmu seperti AI, ilmu teknologi, matematika dan sebagainya. Bayangan tentang kiamat itu pun sudah berbeda. Jadi bukan lagi sebagai sebuah proses yang tidak bisa dihindari atau dilawan, tapi sebagai proses yang bisa diantisipasi dan dikendalikan. Bayangan tentang masa depan pun tidak lagi tentang kehidupan setelah kematian atau akhirat, tetapi kontrol terhadap umur manusia, memperpanjang usia manusia, mempertahankan spesies manusia melalui proses teknologi, transformasi genetika, penggabungan antara manusia dan mesin, dan terakhir adalah migrasi ke planet yang lain. Ya kan? Itu tentang masa depan itu bukan lagi, oh sudah selesai, ini akan ada kiamat, umur dunia sudah tua dan sebagainya. Tapi ada pembahasan-pembahasan tentang masa depan manusia yang berbeda daripada kawasan dari teologi, usuluddin, ilmu kalam dan sebagainya. Tetapi ini adalah masa depan yang diciptakan oleh teknologi dari perkembangan umat manusia. Coba slide selanjutnya. Ini yang saya tadi ceritakan tentang masa Nazi itu, yang mencoba untuk membuat manusia super dulu, yang dulu hanya imajinasi, tetapi sekarang menjadi sesuatu yang realitas. Dengan orang-orang yang katakanlah kalau umpamanya di situ digambarkan memiliki kulit yang elastik, yang katakanlah gold skin, tersambung dengan wireless kayak gitu ya, wireless brain atau device interaction kayak gitu, perfect replaceable teeth, giginya bisa diganti-ganti dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu manusia yang akan datang kayak gitu ya. Sekarang pun sudah, kalau umpamanya di Jepang itu Mitsuo Nakamura itu cerita ke saya, itu anaknya itu kan punya kanker di tulang belakang itu ya. Jadi dia harus dibuka, dilepasi semua tulang-tulangnya dan dipasang lagi dan kemudian hidup kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang jauh, itu sudah terjadi dan ini yang akan terjadi lebih ke depan daripada kehidupan kita kayak gitu. Terus coba terus ini adalah contoh seperti yang kita sebut manusia super di dalam superhero itu ya, lagunya siapa? Coldplay. Tetapi ini betul-betul superhero kayak gitu ya, yang maksud saya dengan memiliki mind, kekuatan, movement, shape dan sebagainya kayak gitu ya, yang katakanlah menjadi manusia ke depan. Slide berikutnya. The generation of superhuman can we edit our genes. Ini yang tadi kita sebutkan. Mengedit manusia ketika masih di dalam janin, di dalam kandungan. Melakukan breeding manusia, kayak gitu ya. Menciptakan manusia yang super dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, terus coba. Ini sebetulnya ringkasannya sudah pernah saya tulis ya gitu ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Tapi paling tidak itu adalah tantangan atau perkembangan tentang kehidupan manusia. Di mana letak ilmu sosial? Di mana katakanlah letak ilmu teologi? Di mana letak katakanlah ilmu-ilmu humaniora yang lain? Nah, itu yang katakanlah coba di slide berikutnya. Slide berikutnya. Terus ini yang the future of for the future of humanities kayak gitu ya. Jadi ini letaknya katakanlah kalau umpamanya kita melihat di mana posisi dari ilmu sosial humaniora. Kita itu dengan ilmu sosial, dengan perkembangan teknologi kesehatan, teknologi AI dan sebagainya, itu diantaranya menjadi orang yang konservatif sebetulnya.
to make us human gitu ya. Kalau dulu to make us human itu hanya interaksi antar manusia saja, tetapi ini adalah tantangan baru to make us human itu ketika peradaban dan eksistensi manusia terancam, ketika kita itu dihadapkan pada yang disebut dengan dehumanisasi dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi berbagai skill, berbagai pengetahuan ilmu sosial humaniora itu adalah didesain, dideliver untuk tetap menjadikan kita itu memiliki cinta, memiliki rasa, memiliki empati, memiliki katakanlah adaptability, curiosity, flexibility dan sebagainya. Itu adalah tugas daripada ilmu sosial dan humaniora. Saya sebetulnya ada di mungkin saya nggak tahu halaman berapa, itu tentang seperti apa posisi daripada kita itu ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi dan sebagainya itu di masa depan. Karena kalau umpamanya kita tidak mencoba untuk niche kita itu meletakkan niche kita atau apa ya yang disebut niche ya posisi kita dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi. Kadangkala itu ilmu sosial itu hanya ditempatkan sebagai rekayasa sosial atau banyak pada posisi memberikan etika atau norma-norma dan sebagainya. Tetapi tidak pada kajian-kajian di mana letak daripada kehidupan manusia dehumanisasi dan sebagainya itu yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kalau umpamanya tidak ada ilmu sosial ini semuanya kita akan berubah kehidupan yang akan datang itu ya. Nah, itu yang diantaranya kenapa kemudian berbagai riset yang kita lakukan itu adalah memiliki fungsi-fungsi diantara menjawab perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan yang ada di masyarakat kita dan bagaimana kemudian bisa up to date dengan keilmuan yang lain yang ada di sekitar kita kayak gitu ya. Kalau umpamanya kita tidak memahami tersebut ya kita akan ketinggalan kereta dan mungkin tidak akan bisa menempatkan posisi ilmu humaniora dan sosial itu pada posisi yang dihormati lah katakanlah semisal itu. Nah, ada beberapa hal ya, mungkin di slide yang agak belakang gitu ya. Terus ini saya akan men-skip semuanya terus sampai ini ya. Terus ini terus ya satu. Ini yang diantaranya mencoba untuk kita kalau umpamanya meringkaskan lah ya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang tempat kita itu, di mana tempat kita itu di dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang lain dan sebagainya. Ada banyak hal yang katakanlah dalam konteks keindonesiaan kita dan juga dalam konteks tentang dinamika kontemporer masyarakat dunia. Kita masih tentu saja tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan semisal kebinekaan dan integrasi sosial. Itu masih menjadi tugas dari ilmu sosial humaniora, mempelajari berbagai kearifan lokal sebagai challenge terhadap globalisasi dan sebagainya. Ini mungkin kalau umpamanya contoh yang agak menarik gitu ya. Bagaimana kearifan lokal itu men-challenge tentang globalisasi itu diantaranya adalah ekonomi syariah. Dunia itu didominasi oleh ekonomi konvensional, perbankan konvensional. Nah, salah satu alternatif ekonominya itu adalah yang berangkat dari kearifan tertentu, kearifan agama tentu saja dalam hal ini, itu adalah seperti ekonomi syariah. Terus ada lagi yang tentang kearifan lokal yang berkaitan dengan demokrasi dan sebagainya kayak gitu ya, sebagai counter terhadap katakanlah dominasi kekuatan global yang lain. Identitas karakter bangsa, good governance dan inovasi sosial dan teknologi digital itu adalah peran yang lain dari ilmu sosial yang mesti kita jalankan dalam kehidupan sosial kita. Saya juga di slide berikutnya saya coba menuliskannya tentang hal itu, tentang seperti apa peran ilmu sosial dan sebagainya dalam tulisan-tulisan pendek kayak gitu ya. Saya belum menuliskan panjang gitu. Tapi paling tidak memberikan refleksi tentang seperti apa ilmu sosial kita. Nah, ada hal yang lain mungkin yang terakhir itu ya, yang menjadi kegiatan kita untuk di slide terus. Kita itu memiliki semangat terus. Nah, ini dan satu halaman berikutnya itu adalah saya ingin menunjukkan balik ke halaman sebelumnya. Indonesia itu merupakan laboratorium ilmu sosial dan humaniora. Orang-orang datang ke sini melahirkan banyak teori.
SDM Press lahir dengan peraih Nobel tentang SDM Press mendapatkan Nobelnya karena studi tentang Indonesia. Clifford Geertz tentang santri priayi abangan, tentang teori tentang agama. Terus kemudian ada banyak teori-teori imagine communities, Ben Anderson dan sebagainya. Nah, banyak persoalan Indonesia itu yang bisa diangkat kepada ranah global, dan kita melakukan research itu diantaranya adalah mencoba untuk menempatkan Indonesia itu pada tempat yang terhormat di kancah dunia kayak gitu ya. Riset yang serius, jadi bukan dalam bahasa sekarang apa ya, memberhalakan Scopus kayak gitu kan ya. Jadi ya Scopus itu bukan berarti saya tidak setuju, saya setuju dengan itu. Tetapi itu adalah sebagai cara agar naskah kita itu direview dengan benar, agar dibaca oleh peer kita, agar kemudian memiliki nilai yang serius kayak gitu ya. Dan kita melakukan berbagai hal yang terkait dengan hal tersebut, tetapi juga kita ingin melahirkan karya-karya diantaranya yang sebelumnya selalu diisi oleh orang-orang asing kayak gitu ya. Nah, makanya itu yang kemudian saya sebutkan tadi itu sangat ya mungkin dalam tanda tertentu itu, tanda kutip itu agresif kayak gitu ya, untuk melakukan publikasi dan sebagainya. Kalau yang tahun kemarin ada bentuk jurnal tahun 2024 dan seterusnya itu ya, termasuk 2023 sudah kita mulai itu dengan buku-buku yang untuk membahas tentang berbagai hal yang di Indonesia. Tahun yang lalu, coba slide sebelumnya. Nah, ini yang buku tentang IKN tadi saya sudah cerita ke Pak Dekan. Slide berikutnya ya. Buku tentang IKN itu bukan ditulis oleh orang asing, bukan McKinsey atau dari Australia atau dari tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris adalah kita lakukan. Tentang maritim, Global Maritime Fulcrum, itu juga kita lakukan, Assembling Nusantara dan sebagainya. Sebelum orang lain melakukan. Demikian juga tentang yang sekarang baru terbit, mungkin di slide berikutnya. Itu tentang bonus demografi, tentang halal industri, tentang digital disruption, semuanya itu akan kita lakukan. Berbagai persoalan yang ada di Indonesia, dan itu termasuk juga nanti yang akan terbit itu yang seperti saya tulis itu tentang digital disruption, disrupsi digital yang ada di sekitar kita. Itu kita lakukan kajian termasuk yang berkaitan dengan tadi kita sebutkan dengan cryptocurrency, tentang kelompok milenial dengan dunia digital dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi ini isu-isu, nanti mungkin kita akan membahas tentang isu seperti foreign policy Indonesia, tentang Papua lagi, maritim, kemudian tentang superhuman dan sebagainya, itu di dalam kaitannya melihat tentang peradaban dunia, tetapi dengan mengaca dari kasus-kasus di Indonesia dan sebagainya. Yang berikutnya itu sebetulnya berbagai proyek kita yang kita lakukan di BRIN itu dalam kaitannya dengan ilmu sosial yang untuk keep up dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Mungkin itu dulu sebagai pengantar dari saya, sudah cukup panjang. Nanti kita bisa berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.